Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan experimental design study. Jadi ini merupakan desain terakhir yang Ibu masuk gitu ya. Nanti berikutnya adalah terkait dengan kajian ekologis. Oke, baik. Kita mulai. Yang menjadi pembahasan kita pada materi kali ini adalah nanti apa yang dimaksud dengan experimental design study gitu ya. Kemudian nanti macam-macamnya, dan ini sebenarnya macam-macam dari experimental design study. Ada RCT, field trial, community trial, dan ada quasi experimental study. Oke, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan experimental studies. Jadi experimental itu adalah bagaimana untuk memberikan suatu intervensi atau treatment kepada orang experimental unit. Jadi experimental unit itu populasi yang ingin kita berikan treatment itu, ya. Jadi kita memberikan intervensi atau treatment. Nah, dan nantinya kelompok itu kita bagikan menjadi dua kelompok. Ada yang disebut dengan kelompok treatment, jadi treatment group, yang mana itu adalah orang yang dalam penelitian itu akan menerima treatmentnya gitu ya. Biasanya disebut dengan treatment group. Dan ada kelompok lain yang sama sekali tidak mendapatkan treatment. Biasanya disebut dengan comparison group atau control group. Jadi itu yang dimaksud dengan eksperimental. Yang menjadi perbedaannya dengan cohort, kalau cohort risk factor-nya itu alamiah gitu ya. Jadi kita mengikuti sesuai dengan apa yang terjadi di responden gitu. Tapi kalau experimental studies, jadi kita memberikan treatmentnya, baru kita lihat bagaimana perkembangannya. Oke, dalam jadi chance untuk bisa mendapatkan treatment, penelitian eksperimen itu dibagi dua. Jadi kesempatan seseorang untuk menjadi treatment group atau comparison group itu terbagi menjadi dua. Ada yang dia bisa mempunyai kesempatan secara rata untuk mendapatkan intervensinya, maka itu disebut dengan randomized trial. Jadi diacak nanti siapa yang mendapatkan treatment dan siapa yang kontrol. Tapi ada juga nanti non-randomized trial. Jadi tidak diacak bahwa si ini dapat perlakuan, si ini enggak. Itu tidak ada proses acak dalam pemberian treatment. Jadi itu dua hal itu nanti yang juga akan menjustifikasi jenis-jenis berbagai macam dari experimental studies. Oke, nah tipe dari trial. Jadi secara garis besar penelitian dengan intervensi ini dibedakan menjadi 3 macam. Kalau secara garis besar dia ada clinical trial, ada nanti field trial dan community trials. Jadi kalau clinical trials biasanya diberikan kepada orang yang sakit. Jadi memang satu intervensi yang diberikan kepada orang yang sakit, dan memang tujuannya adalah untuk mengobati gitu ya. Sedangkan kalau field trial biasanya diberikan kepada orang yang beresiko, dia sehat tapi beresiko. Jadi untuk mencegah dia tidak kena penyakit, maka dilakukan penelitian field trial. Misalnya itu contohnya field trial itu kayak efektivitas dari vaksin. Gitu. Jadi pada individu yang sehat tapi dia beresiko. Nah, sedangkan kalau community trial itu untuk mengevaluasi suatu intervensi di masyarakat yang biasanya modelnya itu kayak akan menjadi suatu program, lalu dia diujikan dulu di suatu komunitas, gitu.
komunitas. Nanti kalau di komunitas itu berhasil, maka dua jadi program bersama. Sebagai contoh misalnya di sini melihat efektivitas pemberian fluorida pada air minum masyarakat, kayak contohnya itu kasih fluorida ke PDAM, contohnya seperti itu. Jadi itu community trials. Nanti kita lihat lagi contoh-contoh lainnya ya. Oke, nah dan trials itu tadi ini sudah disampaikan tadi bahwa ada randomized, ada non-randomized, dan randomized itu identik dengan clinical trials. Jadi itu yang harus jadi biasanya memang yang metode, kalau dia bilang nanti dia randomized clinical trial, berarti memang penelitian itu mengontrol suatu efek dari treatment agar bisa diukur pada kondisi yang sama dari masing-masing grup. Jadi grupnya itu sama, grup antara si kontrol dan si treatment itu sama-sama mempunyai kondisi yang sama-sama misalnya sama-sama sakit penyakit A, usianya tidak jauh range-nya, kemudian misalnya kalau gizinya misalnya BMI-nya sama gitu, jadi kondisinya sama gitu ya, similar condition gitu, jadi mirip-mirip kondisinya dan pada saat waktu yang bersamaan gitu. Tidak beda, misalnya yang di treatment bulan ini kemudian yang kontrol bulan depan, enggak, tapi same time period gitu ya. Jadi ini untuk mengontrol agar efeknya itu beneran karena treatment itu gitu ya. Makanya biasanya clinical trials itu identiknya di random yang mendapatkan treatment. Nah, kalau contoh yang non-randomized itu kayak penelitian dari Linscovy trials ya. Jadi dia memberikan treatment itu dibagi-bagi. Jadi dari dia punya pasien 10, 2 orang dapat treatment ini, 2 dapat ini, 2 treatment ini. Dia punya 5 treatment. Dia kasihkannya ke beda-beda orang, tapi dia tahu, oh si ini dapat treatment seperti ini, si ini dapat begini, si ini begini, tanpa dia acak untuk menentukan siapa yang mendapatkan treatment itu. Itu contohnya, kamu bisa baca atau searching contoh Linscovy trials ini, bagaimana kisahnya gitu ya, ceritanya. Oke. Ini alur dari experimental design studies. Jadi memang dia prosesnya adalah prospektif, maju ke depan gitu ya. Time-nya itu selalu ke depan dan dimulai dengan baseline gitu. Jadi ada data baseline dulu yang terkait dengan populasi penelitian kita gitu ya. Dimulai dengan di sini dan di sini biasanya sudah diukur bagaimana kondisi dari si individu tersebut. Nah, nanti dari satu populasi itu dia akan dibedakan, ada yang diintervensi, ada yang kontrol, lalu dilihat faktor intervensi itu ada yang outcome atau ada yang no outcome, dikontrol ada yang outcome atau no outcome. Artinya ada nggak outcome dari intervensi yang diberikan. Nah, randomize itu dilaksanakannya di sini. Jadi kalau dia randomized clinical trial gitu ya, berarti misalnya ada 10 orang itu di random. Misalnya yang pertama kelipatan kedua diambil namanya, dia akan masuk intervensi. Jadi ambil satu, lalu yang keduanya kontrol, yang ketiganya intervensi, dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, nanti dia di feature-nya juga diukur, lalu dibandingkan antara baseline dan feature. Nah, randomized clinical trial ini nanti dia ada 3 jenis. Jadi kalau bicara randomized clinical trial berarti memang untuk memberikan suatu intervensi pada orang yang sakit gitu ya. Nah, akan tetapi sakit di sini dibedakan juga menjadi 3 hal gitu ya. Ada therapeutic
trial, ada intervention trial, ada preventive trial. Jadi kalau therapeutic trial biasanya untuk mengurangi kesakitan atau mengurangi gejala pada individu yang memang sudah sakit, atau memperpanjang survival rate. Jadi memperpanjang masa hidupnya gitu ya. Jadi membuat dia lebih produktif dengan penyakit itu. Jadi dia di prosedurnya itu adalah untuk meringankan gejala sakit. Itulah therapeutic trial. Ada intervention trial. Kalau intervention trial itu intervensi yang diberikan kepada seseorang yang sudah beresiko atau sudah mengalami suatu penyakit, tapi baru di awal misalnya. Jadi biar dia nggak parah, dia diberikan intervention trial, nama tipenya. Kemudian ada preventive trial. Kalau preventive trial itu diberikan kepada orang yang tanpa penyakit itu. Jadi dia determine the efficacy of a preventive agent. Jadi melihat efektivitas dari suatu program pencegahan pada orang yang tidak sakit. Jadi itu preventive trial. Nah, bisa juga dia disebutkan kalau di sini prophylactic trial gitu ya. Itu ada istilah-istilah seperti itu juga. Nah, ini contohnya kalau misalnya therapeutic trial seperti pemberian obat AZT kepada orang yang sudah AIDS. Jadi pada orang yang sudah AIDS, agar dia tidak mengalami komplikasi yang cukup parah atau agar dia bisa prolong survival, maka diberikan AZT treatment. Nah, intervensinya seperti apa? Intervensinya AZT itu diberikan pada orang yang HIV tapi belum AIDS. Jadi biar dia long time ke arah AIDS-nya itu lama. Nah, itu diberikan AZT. Itu disebut dengan intervention. Nah, kalau preventifnya adalah misalnya pemberian edukasi penggunaan kondom pada kelompok yang berisiko HIV. Jadi untuk mencegah terjadinya transmisi dari HIV. Jadi itu tingkatannya, contohnya. Jadi nanti kalau misalnya kamu berencana membuat mengujikan suatu suatu pangan yang sudah kamu buat untuk misalnya untuk mencegah simptom suatu penyakit misalnya, atau mencegah simptom keparahan suatu penyakit, maka lihat kamu masuknya yang mana, terapeutika, intervention kah, atau preventif. Seringkali memang kalau zat gizi itu arahnya adalah ke intervention ya, jadi mencegah lebih parahnya. Tapi kadang ada juga penelitian-penelitian yang dia terapeutik, jadi dia memberikan satu zat gizi pada misalnya orang yang kanker gitu ya. Jadi penderita kanker diberikan misalnya antioksidan, dicek, kemudian dilihat perkembangan kankernya dan seterusnya. Jadi nanti bisa dicek jenis-jenis randomized clinical trial itu masuknya tipe yang mana. Oke, dan ini cara dalam menentukan randomized control trial itu. Jadi karena ada yang menyebutnya itu randomized control trial, ada randomized clinical trial. Jadi banyak istilahnya. Memang yang perlu ditekankan adalah kamu memahami bahwa RCT itu adalah yang dia memang di randomize antara yang treatment dan kontrol. Mungkin nanti akan ditemukan juga ada yang mungkin memberikan definisi berbeda gitu, tapi secara garis besar itu sama. Oke, nah randomize itu sendiri adalah central importance dalam clinical trial. Jadi eksperimen yang sifatnya clinical trials itu harus randomize. Jadi itu satu central important, hal yang paling penting gitu dalam clinical trial. Kenapa? Karena
dengan adanya randomize kita tidak bisa memprediksi apa yang kemudian terjadi pada individu itu gitu ya. Apa yang kemudian kalau kita memberikannya secara misalnya subjektif gitu ya, kita kasih si A begini, kemudian si B kita kasih yang lain, itu bisa jadi kita akan tahu, oh si A ini kayaknya parah deh, saya kasih ini aja biar dia sembuh. Si B kayaknya belum parah, nggak usah kasih placebo gitu. Artinya kan kita mempunyai predictable gitu ya, mempunyai prediksi ke depannya. Nah kalau randomize nggak punya gitu ya, randomize aja siapa yang dapat treatment, siapa yang dapat placebo. Nah, dan itu juga mencegah selection bias. Jadi mencegah supaya kita itu tidak melakukan seleksi bias gitu ya. Karena ternyata kita milihnya itu objektif menurut diri kita gitu ya. Makanya nanti bisa jadi ada data dari hasil penelitian itu akan mungkin berbeda dengan sebenarnya hasil penelitian harusnya seperti itu. Seterusnya yang dipengaruhi oleh selection bias. Nah, yang keempat itu adalah sama sih. Jadi dengan adanya membuat comparable group dengan di randomize itu untuk mengurangi bias pada treatment. Tadi bias pada treatment. Kalau yang di atas itu bias memilih untuk memilih si A dapat treatment atau si B, atau misalnya bias dalam menentukan respondennya gitu. Tapi kalau yang berikutnya itu adalah bias dalam memberikan treatmentnya gitu. Jadi bisa jadi ya tadi kayak dipilih-pilih gitu ya. Jadi kalau nggak di randomize ya kita pilih-pilih gitu. Dan bisa juga, dan kita bisa melakukan randomize ini ya berdasarkan nomor si individu yang tadi sudah bersedia untuk mendapatkan treatment gitu ya, atau bersedia untuk menjadi responden pada penelitian ini gitu ya. Jadi dia diberikan skor, kemudian kita acak, atau pakai computer generated juga bisa aja. Pakai kalau sekarang kan banyak tuh yang merandom nama gitu dengan aplikasi di komputer. Nah, yang paling perlu juga diperhatikan kalau randomized clinical trial adalah adanya blinding. Jadi blinding ini kalau blind kan buta ya. Jadi membutakan dalam proses observasinya. Jadi di awal kan ketika kita sudah memberikan treatment, yang satu treatment, satu enggak treatment atau no intervention, maka siapa yang tahu bahwa subjek ini dapat treatment, yang ini enggak? Karena biasanya sifatnya dia diberikan dalam bentuk yang sama. Misalnya yang satu diberi ada kandungan omega 3, misalnya yang satu placebo tanpa omega 3. Bentuknya sama, hanya yaitu siapa yang tahu perbedaannya. Jadi kalau dia single blind berarti hanya subjek yang tahu, hanya subjek yang tidak tahu dia dapat treatment atau tidak. Dan si observer atau si penelitinya dia tahu yang mana yang dapat treatment, yang mana enggak. Begitu juga yang si data analis. Jadi yang menganalisis datanya nantinya kan dia akan melihat tuh perbandingan before after-nya gitu kan. Karena dia tahu oh yang ini nih yang dapat treatment pantasan aja luarannya baik. Jadi data analis biasanya kalau tahu seperti itu. Makanya dibuat ada bentuk double blind. Double blind itu kalau si subjek dan si observernya nggak tahu, tapi data analisnya tahu yang mana yang dapat treatment, yang mana misalnya placebo. Atau triple blind. Kalau triple blind semuanya nggak tahu. Biasanya memang observer ini kayak jatuhnya itu kayak asisten penelitinya gitu ya. Jadi asisten penelitinya, kemudian subjeknya, kemudian si
data analisisnya sama sekali nggak ada yang tahu yang mana yang diberikan placebo, yang mana yang diberikan omega 3. Jadi ini contoh blind. Untuk apa? Untuk mengurangi adanya bias ketika kita mengobservasi atau melihat outcome dari intervensi itu. Jangan sampai kita nanti karena kita tahu si A mendapatkan intervensi, kita dalam proses observasi menyetujui, oh dia dapat intervensi, berarti pantas aja dia membaik kondisinya gitu. Yang si B ini nggak dapat intervensi, oh pantas aja memburuk gitu. Padahal sebenarnya kalau dia blind, maka itu akan menjadi netral. Oke. Nah, selain jenis dari blindnya, ada juga bentuk dari proses trialnya itu. Jadi ada yang namanya parallel design. Parallel design itu bahwa kelompok yang mendapat intervensi dan kontrol itu dilakukan pada satu waktu tertentu, stay in that group until the end of the study. Jadi dia sama-sama berjalan bersama, yang satu intervensi, yang satu grup. Itu parallel design. Tapi ada crossover design. Ini udah pernah kita sampaikan ya. Kalau crossover design berarti setiap partisipan itu bisa akan menjadi grup intervensi dan bisa menjadi grup kontrol. Dan jadi pada periode pertama dia mendapatkan intervensi A, kemudian ada time carry out-nya, lalu dia kemudian diberikan yang tadi dapat A, sekarang dia dapat B, yang tadi dapat B, dia dapat A. Jadi bolak-balik, itu crossover. Kelebihannya memang kita membutuhkan hanya sedikit sampel. Jadi misalnya kalau 20 orang pertemuan pertama ya 10-10 gitu ya. Nanti setelah itu 10-10. Jadi kita akan dapat datanya 20 treatmentnya gitu ya. Nah, kekurangannya bisa jadi outcome-nya itu dalam desain itu harus bisa membedakan kebalikannya gitu ya, reversible gitu ya, needs to be reversible. Jadi bagaimana ketika menganalisisnya itu jangan sampai dia kebolak-balik gitu ya. Jadi memang harus harus memang berhati-hati kalau kita pakai crossover ini. Jangan sampai nanti ternyata di intervensi A itu ternyata baik, nggak efektif karena diberikan pada kondisi yang kelompoknya itu ternyata dianggapnya sama dan efeknya ternyata sama gitu. Padahal sebenarnya karena adanya diberikan kepada orang yang sama itu. Jadi si A misalnya ketika diberikan dia treatment Z, dia baik, tapi kemudian ketika diberikan treatment X, dia baik juga gitu. Itu kan jadi bolak-balik. Padahal kita inginnya yang padahal sebenarnya harusnya hasil penelitiannya itu ketika diberikan Z dia karena intervensinya Z dia baik, tapi ketika diberikan X dia harusnya nggak menunjukkan perbaikan gitu ya. Tapi ternyata dia membaik. Nah itu reversible. Jadi kebalikannya. Nah, yang kedua adalah asumsi carry out-nya itu, efek carry out-nya. Jadi kita harus bisa memberikan jeda waktu antara intervensi pertama dan intervensi kedua. Ada masa istilahnya itu masa pembersihan gitu ya. Jadi antara terapi satu dengan yang berikutnya itu berapa lama hilang efeknya pada si individu. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Kalau tidak dibatasi dengan time itu, nanti bisa jadi ternyata si B pada treatment kedua itu masih efek dari treatment pertama. Jadi akhirnya kan tidak diperoleh bagaimana sebenarnya efek dari treatment kedua pada si individu. Nah, dan crossover itu ada dua jenis juga. Jadi ada yang planned crossover yang memang sudah direncanakan
dari awal misalnya randomize terapi A, terapi B, kemudian dia grup A, ini grup 1, kemudian diberikan terapi di observer ya, diamati, dia tetap di grup 1, hasilnya tetap seperti ini. Lalu nanti diberikan waktu jeda, lalu dia dipindahkan. Dia mendapat terapi B, lalu yang berikutnya dia kelompok 2-nya itu berganti treatment. Nah, ini kadang bisa dilakukan pada memberikan terapi konsumsi suplemen tertentu gitu ya, atau memberikan jenis makanan tertentu. Nah, itu bisa pakai seperti ini. Nah, yang berikutnya itu yang unplanned crossover. Jadi kalau unplanned itu awalnya misalnya kita randomize, ternyata si kelompok ini dapat surgical care, yang ini dapat medical care. Tapi ternyata yang ini menolak untuk surgery, yang ini merasa membutuhkan gitu. Akhirnya dia berganti. Yang awalnya dia harusnya surgery, dia berubah no surgery. Yang ini jadinya dia surgery. Jadi kan dia di crossover treatmentnya itu, dia ada penyilangan dari treatmentnya. Oke. Nah, ini yang kedua yang field trial. Tadi kan itu yang tadi bagian yang awal itu adalah semua yang terkait dengan randomized clinical trial. Nah, kalau yang field trials adalah kita mengasumsikan si individu itu pre-disease tapi mempunyai resiko gitu ya. Jadi dan datanya itu biasanya dikumpulkan di lapangan, bukan pada suatu institusi tertentu. Jadi kalau clinical trial biasanya kadang di satu rumah sakit atau di satu sekolah. Jadi respondennya itu datang dari karakteristik yang sama gitu ya. Nah, kalau field trial ini karena dia di komunitas, dia punya kesamaan, tapi nanti dia datang dari berbagai hal gitu ya. Nah, biasanya memang tapi field trial ini biasanya membutuhkan logistik yang besar dan pendanaan yang besar. Sebagai contoh ini pada orang yang wajib militer gitu ya. Jadi di sini wajib militer itu ada 1436, kemudian diseleksi, dibuat kriteria gitu ya. Ternyata 124-nya tidak masuk dalam kriteria gitu ya. Lalu 1000 sisanya adalah 1312 ini di randomize, di random untuk mendapatkan treatment atau kontrol. Nah, kemudian setelah diberikan treatmentnya itu, misalnya ini dikasih vaksin, yang ini placebo, maka ternyata yang disease outcome-nya itu yang yes di treatment 32, yang no 1635, yang kontrol itu yes-nya 37, yang no-nya 1608. Ini kemudian nanti dikeluarkan hasilnya bisa, jadi nanti keluar bisa RR-nya gitu ya, bisa AEHR gitu, hazard of ratio, ada relative risk gitu. Jadi ada angka-angka yang akan keluar. Tapi bedanya seperti itu. Jadi ini dia dilakukan kepada orang-orang yang akan melaksanakan wajib militer. Nah, yang community trials dia dilakukan pada komunitas, dan unitnya itu adalah kelompok yang ada di komunitas. Jadi biasanya memang ada satu community yang mempunyai prevalensi resiko tinggi terhadap suatu penyakit. Jadi prevalensi faktor risikonya tinggi gitu ya. Dan di situ ada kasus penyakit itu. Sebagai contoh gini, kita community trials itu di lansia. Lansianya itu ternyata prevalensi hipertensinya tinggi, dan efek dari
hipertensi misalnya PJK-nya tinggi, jadi kayak hipertensi itu risk faktornya ke PJK misalnya. Atau misalnya bisa juga kita melakukan satu intervensi pada kelompok yang di daerah itu high kolesterol misalnya, dan di tempat mereka itu high kolesterol, kasus hiperlipidemia di situ banyak, atau PJK banyak, atau udah banyak yang mengalami PJK dan risk faktornya tinggi gitu. Jadi itu contohnya community. Dan ini biasanya memang melibatkan seorang epidemiologis untuk mengikuti prospektif dari trials tersebut gitu ya. Dan memang biasanya dia various political and other communities leader. Jadi membutuhkan kerjasama antar banyak elemen untuk bisa meyakinkan bahwa grup di community ini mau mendapatkan intervensi itu gitu ya. Kita lihat dulu nanti. Nah, jadi kalau misalnya community trial itu membutuhkan suatu protokol, jadi ada 6 tingkatan yang harus dilakukan. Jadi membangun dulu protokolnya, kemudian menyeleksi komunitinya, kemudian membangun bagaimana baseline datanya, kemudian dilakukan bagaimana surveillance-nya, mencatat angkanya, kemudian dipilih yang ini dapat intervensi, yang ini enggak misalnya. Kemudian dimonitoring lalu dievaluasi. Kalau tadi kan contohnya pemberian fluorida pada sumber air minum misalnya. Nah, ini perlu dibangun suatu protokol bahwa daerah itu bisa diberikan air minum yang dia mengandung fluorida, sedangkan yang lainnya tidak gitu. Atau komunitas itu mau untuk di surveillance atau dimonitoring untuk melihat bagaimana efek dari pemberian fluorida di minumannya. Dan memang secara baseline misalnya di daerah itu banyak kasus kalau fluorida misalnya kan kaitannya dengan sebagai contoh misalnya karena kurang mineral, ada gangguan penyakit tertentu dan seterusnya, karies gigi dan seterusnya. Mungkin kaitannya dengan apa efeknya kalau fluorida itu kurang. Nah, di daerah itu banyak, makanya diuji cobakan di sini. Nah, biasanya memang melalui proses ini ya. Jadi direkrutmen dulu komunitas yang mau, kemudian di assessment data baseline-nya, lalu nanti dia di randomize lokasinya untuk yang kontrol dan yang treatment. Lalu ini no treatment, ini yang diberikan treatment. Nanti karena dia community bisa jadi ada yang pindah. Kalau yang pindah itu berarti lost to follow up. Tapi kalau dia nggak pindah ya continue, dilanjutkan surveillance-nya dan nanti akan diketahui apa luarannya. Begitu juga pada yang treatment community. Jadi bisa jadi ada yang pindah maka dia lost to follow up. Tapi kalau yang masih tetap di situ ya di continue surveillance-nya. Kemudian diketahui nanti bagaimana outcome-nya. Dan community trials ini kadang sifatnya nggak hanya 1 minggu, 1 bulan gitu ya, kadang butuh jangka waktu yang panjang gitu ya, karena memang perlu tadi suatu protokol yang tepat untuk membuat suatu intervensi itu pada di komunitas. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya quasi experimental studies. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu eksperimental semu gitu ya. Jadi harusnya kan suatu eksperimen itu mempunyai 3 esensial, yaitu di randomize, kemudian dikontrol kondisinya gitu ya, diberikan dikondisikan mereka dalam kondisi yang karakteristiknya hampir sama gitu ya. Kemudian di blinding, jadi kita buta terhadap siapa yang mendapatkan intervensi. Tapi suatu ketika kita akan menemukan kondisi bahwa kita
memberikan satu intervensi pada satu kelompok, tapi kita nggak mungkin memberikan placebo ke kelompok yang lain, karena terkait dengan etik gitu ya. Jadi kita harus memberikan hal yang sama gitu ya. Nah, itu biasanya disebut dengan kuasi eksperimental. Dan contohnya kalau kuasi eksperimental itu kayak pemberian edukasi gitu. Jadi kadang dia sama-sama diberikan edukasi tapi beda metode gitu ya. Itu contohnya kalau kuasi eksperimental. Oke, nah yang perlu diperhatikan pada eksperimen design studies adalah ethical clearance. Jadi ada kaji etik terhadap pemberian intervensi itu pada si responden. Dan biasanya memang dia akan mendapat jaminan bahwa penelitian kita itu tidak memberikan masalah, baik itu resiko atau bahaya, baik itu bahayanya sosial, psikologik, fisikal, atau secara legal, secara hukum. Dan ini diberikan oleh etik community. Jadi ada komite etik yang akan menganalisis dari satu protokol penelitian trial. Lalu kalau dia memenuhi syarat-syaratnya, dia akan diberikan granted. Jadi dia diberikan layak etik gitu ya. Dan biasanya prinsip utama yang dilihat adalah ada respect for person. Jadi respect for person itu artinya kita memberikan informed consent yang menunjukkan bahwa kita menghargai dia mempunyai hak untuk menerima atau menolak sebagai responden kita. Itu secara umumnya. Jadi kita itu nanti mungkin di next metode penelitian akan dibahas lagi. Ada beneficence, jadi bahwa si individu itu akan mendapat benefit yang lebih besar daripada bahaya yang akan dia alami. Jadi secara ininya seperti itu. Tapi harusnya adalah dia mendapatkan sebesar-besar manfaat dan seminim-minim resiko dari penelitian itu. Jadi itu beneficence. Dan yang terakhir itu justice. Jadi justice itu mendapatkan keadilan ketika proses memperoleh treatment itu atau proses observasinya dan seterusnya. Jadi dalam prosesnya itu dia mendapatkan asas keadilan gitu ya. Dan dia terhindar dari exploitation. Jadi tereksploitasi dari dalam penelitian tersebut gitu. Jadi secara garis besar memang ethical clearance itu harus memenuhi 3 unsur ini, prinsipnya 3 ini. Tapi nanti akan ada poin-poinnya di dalam kaji etik itu yang harus dipenuhi agar suatu penelitian itu memenuhi kaji etik dan disetujui. Oke, itu materi kita terkait dengan eksperimen design study. Sebenarnya banyak lagi nanti yang akan lebih dipahami karena bagaimana proses randomize-nya, kemudian pengamatannya seperti apa. Tapi yang perlu dipahami adalah prinsip dasar dari eksperimen studies itu, bahwa dia ada 4 macam, dan kamu nanti dalam penelitian gizi itu bisa melakukan yang mana saja, bisa RCT, bisa trial, bisa community trial, atau bisa juga kuasi eksperimental. Jadi bisa dilaksanakan, dan nanti diharapkan ketika kamu menelusuri artikel penelitian bisa menemukan, oh kalau yang ini tuh RCT, kalau yang ini jenisnya yang field trial, kalau yang ini community, yang ini kuasi eksperimental ya. Jadi bisa membedakan yang mana jenis dari keempat hal tersebut. Oke, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan eksperimen design studies. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.